usaha kita bernama Boss Seller, aplikasi yang membantu para reseller agar dapat berjualan, mendapatkan barang dengan harga murah, harga yang kompetitif, dan kualitas yang baik melalui aplikasi kami. Para reseller yang bergabung di tempat kami bisa naik pangkat menjadi bos. Begitu. Harus banyak membuka jaringan, banyak bergaul atau bersilaturahmi, itu penting sekali. Kita secara spiritual ingin membantu teman-teman ya, teman-teman ada yang minta bantuan. Bagaimana istilahnya kita memberi kailnya. Jack Ma sering bilang itu kita yang penting kita menambah value, nanti uang itu akan ini sendiri gitu loh, akan ngikuti. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara Handoyo Show. Kali ini kita bersama dengan Pak Hendra di Serpong, Panya Park. Nah, salah satu pengusaha ya yang di bidang reseller ya, penjualan. Nah, kita mau bertanya langsung nih guys mengenai usahanya nih, usaha barunya. Langsung aja bersama Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Ya, halo Handoyo. Ya. Nah, terima kasih nih Pak udah nyempatin waktunya. Nah, kebetulan kita mau tahu nih mengenai aplikasi untuk penjualan reseller yang Bapak jalani sekarang. Itu boleh ceritain Pak seperti apa namanya, konsep usahanya, terus aplikasinya seperti apa? Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Handoyo ya. Kita diundang di channel motivasi, channel manajemen dan bisnis Handoyo Les Dwinanto. Jadi usaha kita bernama Boss Seller. PT-nya itu Boss Seller Orbit Sejahtera. Jadi itu sebagai platform aplikasi yang membantu para reseller agar dapat berjualan, mendapatkan barang dengan harga murah, harga yang kompetitif, dan kualitas yang baik melalui aplikasi kami. Nah, kata Boss Seller sendiri itu artinya terdiri dari dua kata, boss dan reseller. Jadi kita harapkan para reseller yang bergabung di tempat kami itu bisa naik pangkat menjadi bos. Begitu. Itu arti kata Boss Seller gitu. Artinya bos itu kita nantinya memang konsepnya bahwa apabila jadi yang bergabung dengan kami itu tidak dituntut membership fee yang saat ini belum ada ya, masih gratis. Masih gratis ya. Lalu yang udah bergabung berapa banyak tuh Pak? Sekitar 100 udah 100 ini, baru 100 karena kita baru berjalan. Berarti tiap member tuh punya produk sendiri atau gimana? Nah, jadi kita menyediakan, jadi reseller yang bergabung itu tidak dibutuhkan membership fee satu, yang dua tidak dibutuhkan modal. Jadi kita nanti member masuk dalam aplikasi, di situ tersedia barang. Nah, barang tersebut bisa pasarkan langsung. Dipasarkan kembali ya? Iya, dipasarkan tanpa membeli dulu. Kalau sekarang ada yang istilahnya dropshipper gitu ya. Itu. Kebetulan kan Pak Hendra ini kan udah karirnya juga udah cukup lama ya, 16 tahun dulu. Nah, motivasinya apa sih Pak sampai dengan saat ini tuh akhirnya berusaha? Kan saya tahu kan dulu di 16 tahun di bank, kemudian di lending ya, itu di properti juga. Terus sekarang baru 2019 sampai sekarang baru usaha ini ya untuk seller ini ya. Dan rukonya juga baru. Nah, itu kenapa sih Pak yang mendorong sampai saya usahanya saya pilih ini nih sekarang nih? Baik. Jadi semua itu tidak terlepas dari kesempatan dan jaringan dan apa yang kita punya, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain ya, terutama itu. Jadi saya 16 tahun di banking, tepatnya di lending. Lending itu bagian yang memberikan kredit ya. Nah, jadi banyaklah di beberapa bank nasional dan bank asing. 16 tahun tuh Pak ya? Ya, total 16 tahun. Lalu di lending tersebut kita banyak berurusan dengan jaminan. Jaminan itu ya
lebih kebanyakan berupa sertifikat. Dari situlah ya. saya tidak asing dengan sertifikat SHGB, SHM. Nah, lalu saya juga tertarik memang di bidang properti. Akhirnya pada tahun 2013 saya resign dan saya membuka proyek pertama saya di Depok, di Sawangan Depok, yaitu mini cluster ya, cluster kecil. Kita 7 unit ya, kita beli, kita urus legalitasnya, voucher sertifikat segala macam, lalu kita bangun dan kita jual. Nah, terus berjalan sampai saat ini. Masih itu ya. Terus masih ada kepikiran untuk yang saat ini nih import kit itu gimana? Nah, lalu sekitar 2 tahun yang lalu ya kita ya itulah, nanti teman-teman juga yang menonton acara ini lebih harus banyak membuka jaringan, banyak bergaul atau bersilaturahmi. Itu penting sekali. Karena dari situlah kesempatan datang. Ya, jadi ya kita berkenalan, berhubungan dengan orang lain, akhirnya kita bisa memasuki bidang yang bukan bidang kita, ya kan? Jadi kita belajar dari yang lebih ahli, ya. Jadi kita ikut di bidang impor, yaitu jasa importasi, jasa memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia, ke jasa importasi, seperti itu. Cukup lama juga ya berusaha. Maksudnya ini kan udah dari 2013 ya usahanya ya. Nah, ada kisah nggak sih Pak? Ada kisah sedih gitu atau kisah senang dalam berusaha ini? Ya, masing-masing ada ininya ya. Kalau kisah sedihnya dulu deh. Iya, dalam properti itu memang tergantung sekali dengan makroekonomi, dengan regulasi perbankan, regulasi BI, leverage ratio segala macam itu sangat berpengaruh dengan utang bank itu gimana? Iya, maksudnya kalau hutang bank saya memang tidak berani ya, bukan orang yang berani berhutang. Leverage kan itu kan utang. Iya, maksudnya kalau leverage ratio itu jadi DP konsumen itu tergantung dari aturan Bank Indonesia. Leverage DP-nya 5%, 10%, 30%. Iya, kalau dulu pernah sampai dengan 20%. LTV betul. LTV. Leverage to value. Nah, itu dulu bisa sampai 20%. Nah, itu sangat-sangat risiko ya. Membebani. Jadi konsumen jarang ada yang punya uang untuk bayar DP sebesar itu. Gitu. Akhirnya ya seperti itulah. Kadang pelonggaran. Nah, itu ada pasang surut di properti memang terkenal dengan konjungtur ya, ikut konjungtur ekonomi. Nah, kalau di importasi, makanya kita akhirnya ke Boseller ini. Jadi kita setelah berjalan, kita kan secara spiritual ingin membantu teman-teman ya. Teman-teman ada yang minta bantuan dan ya beberapa teman juga membantu pihak yang dibantu. Tapi kalau cuma membantu istilahnya memberi ikan, itu kan cuma sebentar Pak. Pak Handoyo, saya bantu Pak Handoyo sekali, bulan depan udah ini lagi gitu kan. Nah, itu akan berulang terus, akhirnya tidak memecahkan persoalan. Lalu ya kita pikir bagaimana caranya supaya bantuan ini tidak berbentuk seperti itu sehingga berkelanjutan. Bagaimana istilah kita memberi kailnya gitu. Jadi reseller ini juga membantu mereka untuk punya pekerjaan atau peluang usaha baru. Dia bisa berusaha untuk menjadi reseller seperti itu ya Pak? Betul. Akhirnya jadi, kita ketemu sendiri ya. Bidang kita kan impor nih, kita impor. Kenapa selama ini kan kita membantu orang impor kan? Kenapa kita nggak impor sendiri? Barang-barangnya kita kasih teman untuk berjualan gitu. Dengan kita hanya mengambil ini cuma ambil fee aja gitu. Nah, kita datangkan impor. Nah, keunggulan kita selain karena jalur yang kita punya jaringan memang main impor selama ini, jadi biaya importasi kita
rendah. Jadi harga nyampe di sini tuh murah. Harga di bestseller itu relatif murah dibandingkan dengan kualitas. Nah, bicara tentang kualitas, kita ada orang lokal di Cina yang berfungsi sebagai quality control QC. Jadi memang bisnis impor dari Cina ini terkenal kan, kalau kita ini memang kadang apa yang kita pesan pas datang beda. Iya, benar. Beda kualitasnya. Iya, makanya kita cek di sana, dikontrol, polisi kontrol, semua sudah oke baru dikirim. Jadi kita sampai di sini tuh barangnya sudah lulus gitu. Nah, kembali lagi tadi mengenai aplikasinya, Pak. Nah, itu gimana sih, Pak, cara kerjanya aplikasinya, atau tinggal download aja, atau harus gimana sih, Pak? Ya. Tentang aplikasi lagi, balik lagi tadi, Pak. Ya, aplikasi bestseller bisa ditemukan di mana? Atau... Iya, aplikasi bestseller itu tersedia di Play Store. Jadi langsung para yang install itu bisa install dan register daftar menjadi reseller, menjadi member secara gratis. Untuk saat ini masih gratis. Langsung nanti setelah jadi reseller itu tersedia katalog produk kita. Saat ini sekitar baru 50-an, tapi setiap beberapa minggu akan tambah terus, Nah, itu di situ nanti ada beberapa harga. Yang pertama namanya harga importir, harga pre-order. Itu adalah kalau kita mau impor sendiri. Jadi Pak Handoyo dengan modal 500.000 bisa impor. Saya mau impor kunci nih misalnya Pak Handoyo. Nah, contohnya dikirim ke kita barangnya seperti apa, videonya kalau ada atau fotonya, speknya seperti apa, nah kita carikan di Cina sana atau mau di negara apa gitu kan. Nah, kita kirim sampel, saya mau segini. Nah, apabila oke, nah kita bisa ini. Cuma maksudnya mungkin beberapa ya, kalau 500.000 beberapa reseller bergabung. Nah, membeli barang tersebut. Atau kalau tidak mau modal sama sekali, bisa juga kita dianggaplah Pak reseller ini baru PHK, tidak ada modal, tidak ada uang sama sekali, itu bisa juga. Jadi langsung lihat di katalog ada harga reseller namanya. Nah, ini namanya cakar naga atau kawat fleksibel. Ini fungsinya untuk mengambil ini ya, kotoran yang menyumbat di pipa gitu ya. Nah, ini kita datang sampai sini harga resellernya cuma 7.000 satu piece ini. Cuma belinya mesti satu set 5 piece. Nah, jadi modal 35.000 ini bisa berjualan jauh dari itu. Nah, lalu kita ada satu lagi namanya harga eceran terendah. Kalau kita nggak kasih batasan harga bawah, nanti reseller pada saing-saingan harga lebih murah. Akhirnya reseller sendiri yang nggak dapat keuntungan kecil. Kalau kita sih tetap, tapi kita menjaga supaya tingkat keuntungan resellernya tetap di bisa 30% atau 20%. Nah, kita setting harga namanya HER, harga eceran terendah. Nah, di situ reseller tidak boleh menjual di bawah itu. Kalau di atas itu boleh, karena dia mungkin ada yang jualan offline bisa lebih tinggi jual. Nah, itu boleh, dia tingkat lebih keuntungannya lebih tinggi. Tapi lebih rendah dari itu tidak boleh. Nah, kalau sampai ada yang ini kita akan kasih teguran gitu. Karena nggak boleh jual di bawah itu. Tapi untuk menjual di platform manapun nggak ada larangan ya? Nggak ada larangan. Misalkan di offline, di online, atau dimanapun. Iya, betul. Nah, berarti kalau ini untuk barangnya resellernya hanya memilih yang di display aja, atau dia by permintaan dari konsumennya reseller itu dia bisa order barang khusus? Bisa juga. Yang di luar dari itu bisa juga. Iya, bisa yang ada di display namanya harga reseller tadi, barang-barang reseller, atau berfungsi sebagai importir tadi kan. Iya, itu ya. Contoh, tapi ya nggak boleh satu unit aja gitu. Mungkin sekitar 500.000 sampai 1 jutaan lah. Oh, saya mau barang ini, saya dapat order banyak. Bisa nggak cariin? Nah, itu bisa kita coba cari nanti di Cina-nya. Nah, ada lagi nggak kira-kira yang perlu disampaikan nih mengenai tadi produk selain daripada tadi aplikasi yang tadi udah disampaikan? Harus di-download di Play Store, terus harus
join lagi, ada lagi nggak Pak kira-kira? Oh, iya. Jadi Bagi reseller yang mau iya, reseller bisa join. mendapat. Jadi kan tadi mungkin Handoyo bertanya apakah ini perlu modal atau tidak. Iya, iya. Nah, kalau menjadi reseller itu sama sekali tidak perlu modal. Ya, bisa lihat lalu bisa berjualan, kita lengkapi dengan tools-tools kita, ada foto, video, spek segala macam, iya, semua dapat deskripsi. ya. Nanti minta ke admin kita dikasih. Nah, nanti ada link untuk ke Play Store. Nanti di channelnya, deskripsinya Handoyo kali ada kita kasih link dan itu ya admin, nomor telepon admin. Berarti bagi reseller langsung hubungin ke link itu ya Pak ya? Iya, lalu kita kasih juga reseller reward itu namanya reward referral. Jadi bagi reseller yang mereferensikan member di bawahnya menjadi reseller juga akan mendapat reward 3% dari omset orang yang dibawanya gitu. Dari satu level aja ya? Iya, tapi satu level aja dari lalu yang dibawanya ini mengambil lagi ya sudah tidak. Berarti Gitu. reseller ini ada kemungkinan untuk dia Merekrut sebanyak-banyaknya, iya betul. Agent lagi di bawahnya ya. Iya, dan dia akan dapat terus 3% dari 3% yang satu level di bawah dia selain dari selisih harga tadi kalau dia berjualan gitu. Main juga ya, banyak. Iya. Banyak yang bergabung nanti. Nah, kebetulan kan ini kan kita channelnya banyak yang nonton kaum milenial ya Pak. Iya. Nah Pak Hendra ini kan tadi pengalaman udah cukup banyak. Nah ada saran nggak sih Pak buat mereka yang baru lulus kuliah nih, mau usaha atau mau seperti berkarir seperti Bapak nih? Kan tadi udah disampaikan juga. Nah ini kan juga suatu peluang juga kan untuk berusaha ya, memiliki sebagai reseller juga. Ada saran nggak sih Pak bagi mereka? Yang baru mulai lulus kuliah gitu untuk berusaha tuh apa gitu? Kesempatan itu satu harus kita raih, perjuangkan dan jangan disia-siakan. Lalu kita jangan berhitung dengan kerjaan gitu loh. Itu penting. Ya yang penting apa yang kita bisa hasilkan. Memang itu sih kelihatan klise ya, apa yang jangan hitung apa yang kita dapat terus. Lalu tapi kita ini apa yang kita bisa, itu benar loh yang mungkin Jack Ma sering bilang itu kita yang penting kita menambah value, nanti uang itu akan ini sendiri gitu loh, akan ngikuti. Jangan kita ini uangnya dulu gitu loh. Lalu jaringan penting sekali untuk berteman, bersilaturahmi dengan semakin banyak orang, apalagi anda yang ekstrovert. Itu lebih diuntungkan, itu modal awal ya. Kalau orangnya extrovert, sanguin, tipe yang gampang bergaul luas, itu lebih sangat-sangat diuntungkan gitu. Itu jaringan, lalu setiap kesempatan di grab dengan secepatnya, lalu fokus ya, serius mengerjakan sesuatu dengan serius. Oke, terima kasih nih Pak. Terakhir Pak, ada tips nggak buat bagi yang untuk menjadi reseller nih? Tipsnya bagi reseller yang baik tuh seperti apa sih Pak? Ada tips nggak sih Pak? Iya. Untuk pandangan bagi reseller nanti ini? Iya, ya saya lihat beberapa reseller yang berprestasi ya. Mereka satu jangan atau penjualannya bersemangat di depan aja. Kalau ada produk baru, wah semangat, tapi cuma 3 hari atau seminggu usianya. Nah itu biasanya kayak gitu ya, cuma beberapa hari aja bagus dia, tapi setelah itu ya agak turun dan nggak ini. Tapi kita harus tetap jaga antusiasme kita berjualan. Lalu yang kedua ya memang harus di beberapa channel ya, kita di online nggak ini, coba di offline juga. Itu jangan tergantung dari satu channel. Lalu mungkin ya kalau misalnya ada modal atau dapat keuntungan, itu sisihkan. Memang mau nggak mau kita kalau mau ini iklan ya. Iklan. Iya, katanya sih iklan ini lumayan nih, sekarang ada yang beriklan katanya penjualannya lumayan, tapi ya itu detailnya seperti apa saya juga belum sosmed itu.
beriklan di mungkin ya misal kayak Tokopedia ada iklan atau gimana, itu pengaruh juga katanya. Gitu. Oke, terima kasih nih Pak Hendra atas waktunya. Demikian guys, mudah-mudahan menjadi suatu peluang untuk menjadi reseller. Bila kalian suka video ini, klik like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Ya.